Namanya siapa Mas? Eh, Nama asli yang ada di KTP Iya. Miftahul Khairon. Panggilannya? Panggilannya Tajib. Nah, Mas Tajib ini sendiri ini apa benar Mas? Adiknya Gus Miftah ya? Ya kebetulan alhamdulillah. Itu kalau memang masih diakui tapi. Apa sih cerita dari dulunya Gus Miftah itu seperti apa sih Mas? Ya kita dilahirkan dari orang kampung lah istilahnya, dari orang kampung memang. Jadi awal mula ceritanya kita itu di Lampung ya karena dulunya kan orang tua ke Lampung itu kan transmigrasi. Nah setelah itu ya mungkin tempat tinggalnya di Lampung. Nah dari Lampung itu bapak saya membawa anak satu yang pertama yang ada di Palembang. Nah anak yang kedua sampai nomor 4 sampai nomor 5 saya yang terakhir itu semuanya kelahiran Lampung di Jabung, khususnya tempatnya sekarang jadi desa Adiluhur kalau nggak salah, desanya Adiluhur. Dulu Adirejo kan, nah sekarang Adiluhur. Dari 5 bersaudara, Pendowo 5 kabeh, lanang kabeh, tapi tinggal siji, tinggal 4. Saya yang terakhir, adik dari Gus Miftah. Jadi Gus Miftah ini sendirinya asal dari mana sih Mas? Aslinya dulu kelahirannya? Aslinya Jabung. Jabung Mas ya? Jabung. Jabungnya lebih tepatnya daerah mana Mas? Daerah dulu masih Adirejo, sekarang Adiluhur. Adiluhur. Sekarang Adiluhur. Sebelum pemecahan toh. Kalau dulu kan masih Adirejo. Tadi katanya dari keluarga yang sederhana ya? Ya memang sangat sederhana Mas. Istilahnya memang ya gimana ya? Ya memang anak orang duwe kan, memang anaknya orang nggak mampu, anaknya orang istilahnya nggak punya. Ibaratnya ngomong makan aja kan susah dulu, zaman dulu itu kan. Bapak ibu dulu kerja apa Mas? Ya petani. Petani sawah. Bapak tani sawah, mama dagang di pasar. Dagang pasar. Jadi ya untuk menghidupi anak-anaknya dari 4 bersaudara itu ya dari hasil kebun dan hasil pasar itu. Tapi kan Gus Miftah itu kan dari lulus SD itu kan dipondokkan di tempatnya adiknya bapak yang ada di Jaya Sakti, Kecamatan Anatoha, Lampung Tengah. Di Pondok Pesantren Bustanul Ulum. Setelah lulus baru Gus Miftah di sana lulus SD ya, keluar dari Jabung itu lulus SD. Jadi sanawiyah aliyahnya mengenyam pendidikan di sana di Bustanul Ulum. Terus terakhir ke Jawa terakhir ke Jawa dia lulusan tahun berapa ya aliyahnya itu kalau nggak salah 99 atau 98 gitu loh. Dia lulusnya dari aliyah Jaya Sakti itu di Pondok Pesantren Bustanul Ulum itu di bawah pimpinannya Bapak Haji Sudi. Jadi saudara saya. Jadi berarti ketika ibu itu minta Gus Miftah pulang, Gus Miftah otomatis pulang Mas? Ya lihat kondisi juga kayaknya. Lihat kondisi. Iya lihat kondisi. Kalau kondisinya memang memungkinkan ya pulang. Apalagi dia kan sekarang sibuk Mas. Dia sekarang sibuk syutingan TV kan, sponsor itu kan, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi banyak sekarang kegiatan di luar pengajian ya, karena sekarang pengajian itu udah nggak boleh semenjak COVID ini Mas. Kalau dulu kan sibuk akan jadwal pengajian, undangan. Karena jadwalnya kan per hari aja yang masuk sampai ratusan kan. Sampai indennya aja sampai berapa bulan, berapa tahun kan gitu. Nah tapi terus ya itu yang terakhir kayaknya. Sama kemarin berapa minggu yang lalu ada di mana? Anatoha di Bustanul Ulum, di pondok pesantrennya dia dulu. Dia pulang acara vaksinasi sama bansos sama apa kayaknya itu. Saya nggak hadir itu. Hanya sendiri tapi. Siapa ya dia? Iya. Dia bersama Menkes. Oh sama Kemenkes. Sama Menkes, sama Pak Kapolda Lampung dengan Pak Bupati Lampung Tengah, Pak Musadito ya. Iya. Itu dia di sana acara bansos sama vaksinasi. Kalau dari pandangan sendiri Mas Tajib ini, seorang kakak Gus Miftah ini seperti apa sih? Ya dia orangnya ya itu tadi, maksudnya yang seperti apa ini? Akrab nggak sama adiknya? Alhamdulillah, saya jarang sekali saya komunikasi dengan beliau. Jarang karena? Jarang, nggak tahu, jarang sekali. Nelpon pun nggak pernah? Nggak pernah. Yang namanya telepon itu nggak pernah. Saya jujur dulu ya, saya takut dosa loh kalau saya bohong, ya kan? Kalau untuk selama ini saya itu bisa dihitung loh Mas, di telepon. Sampai berusaha nggak ngubungin dia gitu? Saya ditelepon dia itu sekali. Ya waktu itu dia marahin saya karena saya
mungkin saya yang salah ya. Waktu itu kan karena saya sakit. Waktu itu saya sakit perut dan saya itu dilarikan ke rumah sakit Bayangkara Nganjuk waktu itu. Nah, saya telepon mak saya kan nangis-nangis, dan dia telepon beliau. Nah, beliau telepon saya, nawarin saya. Mungkin waktu itu nggak tahu lah. Pokoknya saya nggak mau tahu, waktu itu memang saya ditelepon sama beliau, pakai nomor telepon istrinya. Itu kalau untuk saya chattingan pribadi sebelum puasa kayaknya. Sebelum puasa. Tapi sampean waktu cuman itu aja, chattingan sama beliau langsung. Ya toh, chattingan sama beliau langsung itu sebelum puasa itu hanya petani cuma buru kalau nggak buru ya nggak makan lah istilahnya. Berarti kan dalam cerita ini ibarat kata masih banyak keluarga kandung dari Gus Miftah ini yang sangat sulit, Mas ya? Yo, bukannya banyak lagi, ya memang semuanya sulit ya. Jadi dari 4 saudara itu rezekinya kan dia semua. Dari pandangan keluarga nih, Mas, dari pandangan keluarga ini seperti apa sih Gus Miftah itu, Mas? Ya dia orangnya pendiam, dia nggak terlalu banyak ngomong, ya kan. Terus kalau orangnya baik sih, kalau orangnya menurut saya baik. Dia wongnya nggak ison lah kayak cara wong Jawa kan, orangnya nggak bisaan, ya kan. Maksudnya nggak bisaan itu kalau ngelihat orang susah itu dia itu gampang kesentuh gitu loh, gitu. Nah tapi kalau untuk masalah mengenai keluarga yang susah atau yang mana itu saya no komen, ya kan, karena itu privasi keluarga saya kan, gitu. Kalau saya menceritakan keluarga saya ya memang seperti itu keadaannya, itu fakta, ya kan. Saya sendiri, kakak saya yang di Palembang, yang di Jambi itu memang ya susah gitu loh. Istilahnya kalau soal hubungan kita dalam keluarga itu privasi saya kan, itu kan pribadi keluarga saya nggak mau ceritakan hal itu kan gitu. Tapi kalau untuk orangnya mengenai Gus Miftah itu orangnya dia orangnya baik sih, dia baik orangnya, dia nggak aneh-aneh, ya kan. Dia dari kecil aja merokok aja enggak loh, Mas. Dia merokok enggak, apalagi minuman keras, belas. Dia nggak kenal dunia seperti itu. Walaupun dia sekarang ini mempunyai gelar presiden para pendosa, ya kan. Dia ngajinya di pos-pos kafe, di tempat klub malam, ya dari tempat pelacuran, dia memang nggak sama sekali nggak terpengaruh akan hal itu. Cuman kalau untuk dianya pribadi memang real gitu loh. Real, dia itu membawa dari tempat gelap menuju ke terang itu memang real gitu loh. Membawa orang-orang yang istilahnya ahli-ahli maksiat, ya toh, ingin bertemu dengan, ingin bermesraan dengan Tuhannya, itu memang dia lah istilahnya. Memang nggak salah lah kalau istilahnya para pendosa itu ingin lari ke dia untuk mendekatkan diri pada Tuhannya lah, itu memang benar. Cuman istilahnya ya seperti itulah. Kalau beliaunya ini orangnya sosial banget sih sebetulnya dengan umat lah, dengan masyarakat. Dia orangnya nggak bisaan dan senang berbagi, ya kan. Dia orangnya sangat luar biasa lah kalau soal itu. Tapi kalau mengenal dalam arti ini kan di sisi ini mohon maaf, Mas. Ya. Jadi keluarga kandung ini kan masih banyak sih yang, jadi kapan sih terakhir berkumpul satu keluarga ini, Mas? Oh jarang, Mas, bahkan lama banget. Udah lama banget ya? Lama banget. Dulu Gus Miftah itu sebelum punya pondok sendiri, sebelum punya rumah ataupun pondok sendiri, dia masih sering pulang, tiap lebaran pulang dia. Dari 8 tahun yang lalu, ulang tahunnya pondok itu, miladnya pondok itu sudah menilai angka yang ke-8. Kemarin itu yang ke-8, itu yang mau ke-9. Udah hampir 9 tahun ini dia lebaran nggak pulang semenjak dia punya pondok sendiri. Ya maklum lah, mungkin kan di sana banyak santrinya yang silaturahmi, bahkan kemarin ini malah COVID, 2 lebaran ini kan, jadi nggak boleh kemana-mana. Ada nggak sih, Mas, dari pihak keluarga ya, saudara kandungnya yang diajak ke Jawa? Nggak ada ya. Cuman saya kemarin, yang saya yang minta sih, saya minta, saya kepengen di Jawa kan gitu. Saya kepengen di Jawa, ya waktu itu saya masih sendiri sih, jadi akhirnya terus saya suruh ke Jawa, dan di sana saya diikutkan temennya kerja di salah satu perusahaan proyek, salah satu kontraktor, anak buahnya beliau, santrinya beliau, pengikutnya beliau. Terus akhirnya saya sana cuma 1,5 tahun kayaknya.
Kalau dari cerita ini Mas, anak pertama itu sekarang kerja apa sih Mas? Tani, buruh. Kakaknya itu ya? Iya, yang ada di Palembang sana. Ah. Kalau yang di Palembang sana kehidupannya sangat minim Mas istilahnya. Sangat minim istilahnya, makan aja dikasih orang. Itu kakak kandung Gus Miftah. Iya, yang pertama. Ya gimana nggak? Maksudnya gini loh Mas. Mau makan aja istilahnya nyari sehari itu dimakan sehari itu aja udah syukur gitu loh. Itu yang di Palembang sana tuh kakak saya yang pertama. Ya alhamdulillah sih dia adalah santri-santri TPA yang ngaji ke beliau. Terus kadang-kadang beliau juga dipanggil di jamaah majelis ya kan, di acara-acara sunatan, walimatul urus, walimatul khitan itu loh. Kalau kakaknya yang di Jabung sini Mas? Yang di Jabung tani. Tani juga. Nah, tani juga. Tani yang kakak saya yang di Jabung itu kakaknya Gus Miftah Pas. Nah itu namanya Mifrul Kholisin. Kalau yang di Palembang tadi kan namanya Ali Mahmudin. Yang nomor 2 Miftahul Huda yang meninggal waktu masih kecil. Nah yang di Jabung ini yang ketiga ini Mifrul Kholisin itu ya tani. Tani Mas. Iya kesehariannya ataupun siapa kita tetap hubungan tetap biasa sama semua keluarga biasa, semua saudara-saudara biasa, semua tetangga-tetangga biasa. Sampai sekarang saya alhamdulillah, walaupun saya jarang pulang ke Jabung ya kan, tapi setiap kali saya pulang alhamdulillah sambungan silaturahmi itu tidak terputus. Iya. Saya dengan mereka. Tapi untuk hubungan antara ibu dan anak, Gus Miftah itu mungkin setiap hari mungkin akan nelfon ya? Ya kalau setiap hari sih nelfon enggak gitu, cuman kalau mama saya ada kepentingan aja. Kalau ibu saya ada kepentingan paling miss call ataupun telepon, nah nanti dia telepon balik. Kalau ada kepentingan ya enggak. Oke, Mas. Mungkin ada pesan terakhir Mas buat Gus Miftah. Oh ya, kalau pesan yang terakhir apa ya? Ya masalahnya nggak ada yang kurang sih beliaunya ini. Dia orangnya sangat luar biasa. Apa ya bisa jadi kan orang pintar, orang hebat, orang pengalaman ya kan. Bukan saya memuji kakak saya ya. Gitu. Dia orang pintar, orang hebat, orang pengalaman, orang berilmu. Ya kan, udah derajatnya udah tinggi kan istilahnya. Bisa dijunjung tinggi sama golongan pemerintah elit sampai pemerintah bawahan. Bisa diorangkan, sangat-sangat dimuliakan di mata umat, di mata jamaah ya kan. Jadi kalau saya untuk pesan-pesan terakhir saya untuk beliau apa ya? Saya bingung ya. Ya saya cuma berpesan aja biar semuanya itu menjadi yang lebih baik lagi lah, menjadi yang terbaik lah, ya kan. Padahal kan dia keadaannya sekarang masih posisinya di atas lah, ya kan, posisinya di atas. Terus ya maksud saya ya lebih baik lagi lah. Ya untuk menjalin tali silaturahmi ke keluarga, terutama ke kakaknya kan. Kalau saya sih terserah Mas, istilahnya mau dianggap juga monggo, nggak dianggap juga ya nggak apa-apa kalau saya Mas, istilahnya begitu. Karena saya maklumi Mas, karena saya orangnya penuh perasaan. Kalau saya itu penuh perasaan gitu. Memang saya yang paling bandel Mas. Dari 5 bersaudara itu saya yang paling bandel, paling nakal Mas. Mungkin beliau-beliaunya ini entah kakak saya yang lain, entah Gus Miftah sendiri, entah orang tua saya mungkin udah bosan lah ngurusi saya lah istilahnya, ya kan. Tapi kan itu semua saya bukan tanpa alasan Mas gitu. Saya ada alasannya kok. Saya seperti ini saya ada alasannya kok gitu loh. Saya melakukan yang menurut dia tidak benar, tapi saya punya alasan untuk pribadi saya. Itu cukup Allah yang menghakimi saya ataupun malaikat yang mencatat amal baiknya saya dan buruknya saya. Kan begitu Mas. Gitu. Jadi kan ibu saya juga manusia. Sulit ya dalam arti kata Ya. keluarganya. Kalau tadi sampai mana sih kepedulian Gus Miftah itu menjunjung nama keluarganya ini? Ya kalau untuk menjunjungnya segimana itu, yang kayak mana itu? Ya maksud saya gini, apa ya tidak ada tawaran? Tawaran untuk, yaudah, sampean ikut saya aja ke Jawa. Oh kalau soal itu dulu sih mungkin pernah ya, karena begini, mungkin ya soal itu penawarannya dari beliau ataupun dari kakak-kakak saya yang lain yang ingin meminta ikut beliau, saya nggak tahu. Entah Gus Miftah yang menawari atau memang kakak saya yang lain ini ingin meminta ikut beliau, saya nggak tahu ya.
Itu kayak kemarin juga kalau saya pribadi saya memang yang minta kan gitu. Kalau dia itu yang menawarin saya tinggal di sana nggak ada, memang saya yang minta. Cuman kakak saya yang di Palembang itu pernah di sana juga, ya toh, pernah di sana juga. Tapi awal mulanya dia ke sana itu apakah kakak saya yang pertama yang di Palembang itu ingin ikut beliau, apa dia yang minta, saya nggak tahu itu, ya kan. Ya, terus akhirnya di sana cuma berapa tahun, ya kan, akhirnya pulang. Nah terus yang di Jambung juga seperti itu, dia pernah di sana waktu pembangunan masjid dan pondok waktu itu. Awal mula mendirikan pembangunan itu, dia di sana. Cuman ya saya juga nggak tahu apakah dia yang meminta dia yang ke sana ataupun Gus Miftahnya yang meminta dia ke sana, saya nggak tahu kalau soal itu. Yang jelas intinya kita pernah di sana semua walaupun nggak lama. Jadi udah lama Mas Gus Miftah ini nggak pulang berarti? Udah lama, hampir sekitar, maksudnya pulang lebaran loh ya. Pulang Ya. lebaran itu 8 tahun. Kalau pulang dalam Semenjak dia punya pondok. nggak lebaran gitu? Kalau nggak lebaran, pernah sih. Pernah ya? Pernah. Berapa tahun itu? Kayaknya kalau sampai sekarang ini, Berapa tahun? kalau pulang sama keluarga ini ya, sama Iya, keluarganya di beliau. di rumah ibu. Bukan, maksudnya Gus Miftahnya pulang sama anak istrinya beliau apa sendiri? Ya sendiri maupun Nah kalau sendiri kayaknya belum lama ini kayaknya, belum lama ini sekitar sebelum puasa kayaknya, sekitar setengah tahun yang lalu kayaknya, waktu dia ngaji diundang sama bosnya Ceker yang punya karaoke, tahu kan, Pasar Sakti, Labuan Meringgi itu masih ikut. Labuan Meringgi itu perbatasan kan itu antara Labuan Meringgi dengan Pasar Sakti. Pernah dengar nggak tempat karaoke Ceker itu? iya. Nah bosnya itu namanya kan Siti. Nah itu mengundang beliau. Wah waktu itu dia diundang melalui ibu saya, ngundangnya Gus Miftah ini. Nah akhirnya dia pulang kan, otomatis dong pulangnya ke gitu. Jadi kan ibu saya juga manusia, dia juga manusia, ya kan. Siapa sih yang tahu perasaan hati seseorang, kan gak ada yang tahu kecuali Allah kan gitu. Cuman ya menurut pesan saya ya lebih baik lagi dan bermanfaat untuk umat, ya toh, gitu. Naiklah tinggi setinggi-tingginya lah apa yang dia inginkan, ya toh. Tapi jangan lupa bahwa pasti suatu saat kalau orang naik tinggi itu kan pasti akan jatuh, itu pasti Mas, kan gitu toh. Nah biar gak jatuh gimana lah, betul loh, biar gak jatuh gimana, ya toh, biar awet lah. Ibaratnya dia itu sekarang sudah di pucuk sana kan, ibaratnya biar awet tuh kayak mana kan gitu. Jangan sampai istilahnya dia jatuh. Kalau jatuh kan saya juga kasihan kakak saya kan gitu. Ngumati santri oke, ngumati umat akeh toh, semuanya gratis, mudah di sana kan, nggak ada yang keluar biaya kan begitu. Ya mudah-mudahan dia selalu istiqomah, lebih tambah dewasa, ya kan, lebih tambah dewasa lagi, ya toh. Sekarang usianya dia udah 40 tahun, ya kan, kemarin ulang tahunnya ke 40. Tambah sukses, panjang umur, ya kan, bisa mengayomi umat banyak, masyarakat banyak, jamaah banyak, ya kan, bisa jadi tuntunan bukan tontonan, ya kan. Sekarang menjadi pabrik itu kan, apalagi dia seorang ulama kan Mas ya, kalau bisa jangan sampai jadi tontonan, ya kan, kalau bisa harus jadi tuntunan yang benar. Dakwah lah kan gitu tuh, ngaji olah kan gitu. Tapi sementing aja meleset. Terus lek iso ki ya toh, apa yang ada dalam isi dakwahnya beliau itu yo paling tidak kita tuh bisa menerapkan lah, ya toh. Jadi ojo iso ngomongi wong, iso ngomongi awake dhewe kan gitu. Apalagi iso ngomongi wong, iso ngomongi keluargane kan gitu toh. Jangan sampai seperti itu. Banyak gitu. Jadi ojo menjadi Kiai Jarkoni lah ibaratnya kan begitu Mas ya. Jangan sampai. Mudah-mudahan dia selalu istiqomah lah. Amin. Makasih Mas. Ya sama-sama. Kan sekarang orang Kristen memahami atau percaya bahwa dosa mereka sudah ditebus oleh Yesus dengan cara mati di atas kayu salib. Kalau gitu yang menyalibkan Yesus berjasa apa berdosa? Berarti tentara Romawi, Pilatus, Imam Yahudi, Yudas, dan Iblis berjasa apa berdosa? Kalau berjasa, masuk surga, masuk neraka. Mau satu surga sama Iblis. Apakah teman-teman pernah mendengar orang-orang seperti Don Ditan yang mengatakan bahwa Yudas itu berjasa karena membantu penyaliban Yesus supaya orang Kristen bisa diselamatkan? Orang-orang seperti ini logikanya bocor, bro. Nah, karena tentu teman-teman tahu, baru-baru ini contohnya ada seorang pedagang ST yang mohon maaf dianggap dihina oleh seorang bernama Gus Miftah. Pedagang ST ini kemudian mendapatkan simpati banyak orang, termasuk diumrohkan, lalu kemudian mendapatkan fasilitas dagangan yang lebih baik, dan intinya pedagang ST ini mendapatkan berkah. Dengan menggunakan logika Don Ditan, apakah berarti Gus Miftah
Miftah berjasa kepada sang penjual estate tersebut? Tentu saja orang yang waras akan mengatakan, gak begitu cara mikirnya bro. Nah karena itulah teman-teman, orang yang waras tentu akan mengatakan Yudas tidak ada jasanya untuk membuat orang Kristen diselamatkan. So, logikanya ditatar ya bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini, dan di sini ada juga Uni Rifa. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini topik yang cukup viral dan dikait-kaitkan sama Ya, luar biasa Yesus ya. Iya, jadi banyak yang dikaitkan ya. Jadi dia kaitkan bahwa tentara Romawi itu nggak punya jasa, harusnya dia bilang ya. Sama seperti Gus Miftah yang dia bilang nggak ada jasanya buat Pak Sun Haji kan gitu. Dia bandingkan Gus Miftah dengan Hansip Romawi. Tapi di konten sebelumnya kita sudah mengatakan bahwa nggak cocok. Karena Hansip Romawi nggak tahu apa-apa, sedangkan iblis ya itu tahu. Jadi lebih cocok itu sebenarnya dibandingkannya antara iblis dengan ya ini dengan ya Uchiha. Kalau Gus Miftah ya kurang lebih mirip lah dengan Hansip Romawi yang nggak tahu apa-apa gitu ya. Terus di sini kita akan bandingin juga tentang yang dikorbankan ya, yang dikorbankan. Kalau di kisah yang tadi dibawa oleh Andre Tungtung kan Yesus. Kalau di sini kan yang dibandingkan adalah Pak Sun Haji yang jadi korban. Ya, Pak Sun Haji yang jadi korban. Mungkin silakan Uni. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Ini agak sedikit mendalam kajian kita kali ini, karena ini kita sedang membahas antara perbandingan ya, perbandingan antara kisah tragis yang dialami oleh Yesus dan juga kisah tragis yang dialami oleh Pak Sun Haji. Ada kesepakatan saya dengan Andre Tung ya. Ada kesepakatan saya dengan Andre Tung, ada kesepakatan saya dengan Pak Dondi. Kalau Andre Tung mengatakan Hansip Romawi yang menganiaya Yesus itu tidak berjasa, oke lah. Karena tidak semua Hansip Romawi itu pada akhirnya akan menjadi orang suci dan menjadi orang mulia. Karena walaupun mereka membunuh Yesus, belum tentu mereka kan ditakdirkan Tuhan untuk bertobat. Tapi ada satu Hansip Romawi yang berjasa dan kemudian menjadi predikat sebagai orang suci, Jul. Nah, ini dia, Jul. Lihat foto ini, Jul. Ini dia adalah Longinus. Santo Longinus. Santo Longinus. Kenal aja lu, Jul. Nah, tahu lah. pernah jadi oten kan. Jadi Santo Longinus ini kalau memang dia adalah orang jahat, harusnya dia masuk neraka. Tapi dia kan bergelar santo, orang suci kan. Artinya dia boleh dikatakan Uchiha juga. Karena Uchiha itu kan akhirnya jadi baik kan di mata publik. Sama, di mata dunia Longinus jadi orang suci. Dia yang menusuk lambung Yesus. Jadi Tuhan umat Kristiani ini telah menetapkan nih, karena kan kematian Yesus di tiang salib itu kan adalah ketetapan Tuhan, Jul. Paham ya? Kita sebelum kita bahas tentang Sun Haji ya dengan Yesus perbandingannya, kita bahas dulu kronologis kekristenan. Nah, saya tidak mau asumsi. Saya mau pakai dalil dari Kristen dulu. Bentar ya. Saya mau pakai data nih. Maaf ya teman-teman, saya tuh paling pantang kalau bicara tuh enggak. Nanti kalau masalah salah persepsi atau salah pemahaman tuh kan orang Kristen sebagai orang Kristen kan bisa meluruskan saya gitu kan. Itu kan kalau kita salah-salah paham kan wajar ya Jul. Itu kan opini kan Jul. Opini kan cara memahami gitu. Tapi kalau berdusta itu nggak boleh. Mana ini, bukan ini. Sorry. Bukan ini. Kalau berdusta nggak boleh guys. Kalau kita Jadi kita sedang mengkaji, mengkomparasi ya teman-teman. Jadi ya. harap dimaklumi kalau mungkin ada salah-salah ya. Teman-teman boleh kok untuk mereaksi ataupun membandingkan atau mengajak kita diskusi ya, atau ikut dalam diskusi ini supaya kita bisa menggali lebih dalam lagi. Karena kita pun berawal ya dari video Andre Tungtung yang mengkomparasikan. Ya, kita ikutan menjawab dan mengkomparasikan kasus ini. Karena yang membawa tema ini adalah Andre Tungtung. Mengkomparasi antara pengorbanan Pak Sun Haji dengan Yesus. Mengkomparasi Hansip Romawi dengan Gus Miftah, kan begitu. Ya, nah ini saya mau ngambil beberapa sumber ya, biar tidak ada bias ya. Maksudnya biar tidak diduga kita nih, dikira nanti kita tuh jahat. Nah ini, saya ambil dari Teologia Reform dan juga Sarapan Pagi. Nah, ini ya. Coba dulu. Kita basicnya by data. Kalau kita menganalisis itu by data. Allah, kok susah kali nih iklannya ditutup. Hah? Kok susah kali sih, Jul?
Ya, tutup ikan pun nggak pandai ya. Maklum teman-teman, paket hemat jadinya seperti itu dia. Beda dengan yang paket VIP. Emang kalau VIP nggak ada iklan gitu? Nggak, cuman ya setiap website lo harus jadi VIP kan, nggak Ini kerjaan juga sih. nih. Pakai ini aja lo. Repot kali pun yang tadi tuh. Nah nih, kita bacain dulu ya. Jadi sejak permulaan Allah telah menjanjikan seorang juru selamat. Pegang ini ya Jul ya. Ingat ya Jul, Allah sudah menjanjikan juru selamat. Oke Jul? Itu pertama. Kemudian Allah mengingatkan janji itu melalui para nabi. Artinya memang sudah direncanakan ya bahwa akan ada seorang juru selamat. Itu dulu. Lanjut. Apalagi ya? Di dalam keempat Injil Yesus, sekali lagi Yesus memberitahukan tentang kematiannya. Nah, ini dia Jul. Artinya memang Yesus itu sengaja untuk mati. Karena kehendak dia itu kan kehendak Bapa, kehendak dia, betul nggak? Menurut umat Kristen, atau beda-beda kehendak mereka? Ayat-ayat di atas Ya satu adalah kehendak lah harusnya. biasa. Nah, nabi-nabi telah menubuatkan bahwa dia akan mati, bahwa orang ini datang memang untuk mati. Dari ayat-ayat dan penjelasan di atas sebelumnya sudah jelas bahwa Alkitab menyatakan bahwa nabi-nabi, rasul serta Yesus sendiri memberitakan dan menubuatkan tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Begitu ya? Artinya memang sudah diskenariokan, sudah ditentukan, sudah ditakdirkan bahwa Yesus ini akan mati. Yang menentukan siapa ya, Jul? Tentu nggak mungkin Nabi Yesaya, pasti adalah Tuhan. Iya, Nggak? Tuhan nggak mungkin Nah, lah. Iya kalau kan ada orang skenario semua dari Tuhan. Ini tolong buat orang Kristen kalau seandainya saya salah ya, tolong kalian perbaiki saya karena saya bukan Kristen, saya hanya belajar nih. Jadi cara berpikirnya begini, saya pakai logika loh ya. Kalau Yesus telah ditentukan mati, maka kira-kira Tuhan itu sudah tahu bukan? Kalau Longinus akan membunuh, kalau Yudas akan menjualnya, kalau Yunani orang Yahudi akan menuntut dia dimatikan, orang Romawi akan menggiring dia dan menyiksa dia. Ini Tuhan udah tahu belum, Jul? Menurut Wajib tahu dong. Tahu. Masa Tuhan nggak tahu? Maka harusnya Tuhan sudah tahu. Nah, terjadi polemik di sini adalah kalau memang Tuhan sudah tahu bahwa Longinus, tentu Longinus ini, kalau memang Tuhan tidak menginginkan Longinus ini masuk kalau Tuhan tidak menginginkan Longinus ini masuk surga, pasti dia akan menjadi penjahat. Tapi faktanya dia bergelar santo kan? Maka bisa nggak dikatakan si Longinus ini Uchiha? Dia bergelar santo loh. Nggak bisa dong, karena waktu dia menombak dia nggak tahu. Waktu dia menombak dia masih pagan. Dia nggak tahu tentang kisah nubuatan tersebut, kecuali dia tahu, oke saya bantu supaya nubuatan ini terjadi. Tapi saat itu dia masih pagan. Oke. Dia tidak bisa dikatakan Uchiha, tapi bisa tertuduh Uchiha. Dia menjadi Longinus, menjadi santo kemudian. Paham? Boleh. Kan boleh. Jadi dia menjadi orang suci kemudian. Padahal dia adalah orang yang menombak Yesus. Orang yang menombak Yesus saja jadi suci. Nah, bagaimana dengan Yudas? Orang yang membunuh murid-murid Yesus dan mencari-cari Yesus juga jadi orang suci. Apa kurang sucinya Paulus? Oh iya Paulus ya. Oh betul juga. Nah, jadi kemudian kan saya di konten kita sebelumnya kan kita sudah membahas bahwa iblis itu kan ada faktor kesengajaan. Yang menginginkan kematian Yesus kan iblis di Yohanes pasal 8 nomor 23. Aku udah tunjukkan kemarin ayatnya. Silakan dibaca aja lah. Iblis yang menjadi bapakmu. Kata Yesus, kalian menginginkan mengikuti bapakmu. Kalian mengikuti keinginan daging kan begitu tuh. Nah, jadi itu adalah keinginan iblis. Nah, tapi ketika Andre Tunggal membandingkan, ini nggak bisa dibandingkan Jul. Karena kalau Miftah itu tidak menskenariokan kejadian itu. Spontanitas dia, kejahatan dia yang membuat dia akhirnya direndahkan dan menjadi orang lain dipermuliakan. Berarti Allah yang membuat sebuah skenario yang indah untuk si orang baik dan untuk si orang jahat. Artinya Tuhan kita adil kan Jul? Gini loh. Ya, ujian. Ujian. Tapi kalau di Kristen kan yang membuat skenario kematian Yesus kan bapaknya Tuhan. Bapaknya Yesus atau Tuhan Bapa. Paham kan? Merendahkan itu kan kehendak Bapa, membuat Yesus itu hina dina malu di dunia kan bapaknya yang menginginkan. Benar nggak? Betul. Betul. Nah, maka tidak bisa disamakan antara si Sun Haji dengan Yesus. Nggak bisa Jul. Beda, si Anda Tunggal kan menyamakan kan. Pertama, Sun Haji itu ketika diperolok-olok, bisa nggak dia menurunkan hujan dan membakar si Miftah dari jauh? Mengutuk sampai kering lah. Yesus juga nggak bisa loh. Yesus nggak bisa juga. Memangnya Yesus bisa?
Iya, bisa. Kau diam dulu, tenang dulu ya. Dia Tuhan bukan? Tuhan, menurut Dia orang punya kuasa Kristen. nggak? Dia punya kuasa nggak? Saat di dunia nggak ada loh. Kuasa dia itu kan minta sama Tuhan. Loh. Kalau dia nggak minta, nggak bisa. Oh iya juga ya, berarti dia mengutuk pohon ara itu minta sama Tuhan. Harusnya. Enggak lah Jul, kayaknya kata orang Kristen kan dia punya kuasa dari dia sendiri. Dia kan telah diberi kuasa Jul. Padaku Aduh, telah kalau diberikan kuasa. iya, kalau orang Kristen terpecah juga sih. Ada beberapa orang Kristen yang setuju Udah bahwa lah, dia gini punya aja, kuasa saat di dunia. Pusing kalau mikirin denom Kristen. Udah, kalau gini aja. Bisa nggak Yesus itu ketika dia mau dihinakan, dia minta tolong sama Bapa, terus ditolong, bisa nggak menurut lo? Bisa. Nah, dia lakukan nggak itu? Tidak, dia memilih terhina. Nah, artinya dia sengaja kan untuk menghinakan diri? Iya, dia memilih terhina, nggak apa-apa. Kalau Pak Sun Haji sengaja nggak menghinakan diri? Ada nggak yang hina yang dia lakukan? Dia jualan loh. Betul. Nah, jadi kalau Pak Sun Haji dihinakan orang jahat seperti Miftah, kemudian dikasihani orang, itu wajar. Kenapa? Karena dia bukan sengaja menghinakan diri, dia jualan, dan jualan itu nggak hina. Tapi kalau Yesus, dia mampu kok berminta kepada Bapa untuk nggak dihina. Buktinya dia ditelanjangin, dia santai aja. Dia yang menginginkan kehinaan terhadap dirinya, jadi nggak perlu dikasihani. Karena dia yang menginginkan, dia Tuhan loh. Emang bisa kau menolak kehendak Tuhan, Jul? Bisa nggak? Kutanya, kalau seandainya buktinya Petrus yang menghalang-halangi Yesus mati dikatai iblis loh. Kalau kau seandainya mencoba menghalang-halangi kematian Yesus, bisa kok dikatakan iblis juga loh. Artinya kan memang dia menginginkan untuk tidak dikasihani kan si Yesusnya. Nah, ya, itu memang rancangan. Nah, itu perbedaan satu. Yang kedua, perbedaan kedua, si Miftah itu tidak tahu bahwa dipastikan tidak tahu ya, kecuali dia maha tahu. Dipastikan dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Kenapa? Karena memang dia terbiasa mengolok-olok. Tapi orang bilang dia wali, dia udah tahu itu dia wali. Itu ada yang bikin lucu-lucuan. Ternyata Gus Miftah adalah wali, dia tahu bakal terjadi begini-begini. Jadi Unirifa nggak setuju ya? Iya, artinya kamu nggak setuju kalau dia wali kalau begitu ya? Wali kelas mungkin ya, wali murid mungkin. Oh, wali kelas. Oke, lanjut. Ya kan? Karena aku menilai dari habit dia, Jul. Dia udah terbiasa berkata-kata kasar, berkata-kata kotor gitu. Nah, kalau kita lihat situasi yang dihadapi orang-orang di zaman Yesus, orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang menyembah kepada Tuhan yang satu kan? Ya kan? Mereka taat hukum Taurat kan? Benar nggak? Coba jawab dulu, Jul. Aku menganalisa. Nah, aku lagi batuk. Jadi orang Yunani itu dia persyaratannya ketika menemukan dia dijanjikan juru selamat itu namanya siapa? Immanuel, Jul. Immanuel. Nah, Immanuel. Kita lihat ayatnya ya. Nah, ini dia. Kita lihat ayatnya. Jadi kita melihat ada perbedaan kejadian di sini. Ya, ini logika sederhana yang saya gunakan ya. Nah, di sini kita baca teman-teman ya. Teman-teman yang terbaik kita baca baik-baik. Jangan ada tendensi kebencian ya, karena ini kita belajar. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu satu pertanda. Kata-kata pertanda ini identik dengan mukjizat, Jul. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan menamakan dia Immanuel. Siapa namanya, Jul? Immanuel. Jadi pertanyaanku, Jul, salah nggak orang Yahudi menolak Yesus? Salah lah, karena nggak cocok namanya. Kok salah? Mana salah? Betul lah dia menolak Yesus karena namanya bukan Immanuel. Kok kau nih kayak mana? Iya, maksudnya betul orang Yahudi menolak karena namanya bukan Immanuel. Iya, Pak. Jadi salah nggak orang Yahudi kalau dia menolak menurut nubuatan? Nggak salah, karena yang mengaku juru selamat namanya bukan Immanuel, tapi Yesus. Jadi kalau orang Yahudi itu bisa disamakan. Namanya bukan Yesus juga loh. Yeshua. Namanya Yeshua. Iya. Jadi orang Yahudi sudah dikasih tahu, nanti anak darah itu akan diberi nama Immanuel, ya kan? Tahu-tahu malaikat nama Yeshua. Yang salah malaikat Tuhan atau yang orang Yahudi menurut kau?
Nggak ngerti juga aku. Orang nih cocok loginya luar biasa. Kalau orang Yahudi menerima Yesua, berarti mereka menyalahi firman Tuhan dong dalam kitab Yesaya. Betul. Nggak, mereka nih Nah, kadang-kadang bingung aku. Yang tekstual nggak pernah diikuti. jadi teman-teman, kalau mau disalahkan orang Yahudi, nggak bisa. Kenapa? Karena Mesias itu akan bernama Immanuel. Masalahnya, anak Maria tidak bernama Immanuel. Tapi anak Maria bernama Yeshua. Jadi nggak perlu disalahkan orang Yahudi. Nah, kemudian Yahudi itu memang punya hukum yang sangat ketat. Dan itu pun hukum dari Tuhan Bani Israel. Karena aku agak bingung loh, Jul. Kau tahu imamat barang siapa menghujat nama Tuhan, orang itu harus dihukum mati. Tahu? Nih, menghujat. Yup. Nah, bentar. Aku kasih datanya dulu ya. Ini seru deh belajar ini. Aku itulah kenapa aku tuh nggak mau percaya sama pendeta, Jul. Karena mereka tuh suka menyalahi kaidah logika loh. Lagian pendeta mana yang bisa ikuti coba banyak. Iya, karena antar pendeta juga beda-beda pendapatnya kok. Nah, ini di dalam kitab Imamat pasal 24 nomor 16, siapa yang menghujat nama Tuhan pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu. Nah, jadi Yesus itu dituduh orang Yahudi hujat Tuhan karena kata orang Kristen dia mengaku Tuhan. Kata orang Kristen loh ya, logikanya orang Kristen kita pakai nih. Kata orang Kristen, Yesus itu dibunuh karena mengaku Tuhan. Nah, ketika dia dibunuh, wajar nggak menurut orang Yahudi dia dibunuh? Wajar lah karena dia menghujat Tuhan menurut orang Yahudi. Apalagi dia tidak bernama Immanuel. Ya kan? Nah, syarat juru selamat ini bisa menyelamatkan. Masalahnya ketika Yesus hadir, selamat nggak orang-orang Yahudi dari penjajah Helenisasi? Tidak. Nah, jadi wajar nggak Yahudi membunuh Yesus menurut lo? Wajar, punya niat membunuh karena kamu sudah mengaku sebagai Mesias, tapi kamu tidak melakukan apapun. Dan namamu bukan dan ternyata ibumu bukan seorang darah karena punya suami. Kan begitu. Jadi nggak ada yang salah dengan orang Yahudi kalau kita menggunakan akal berpikir. Tapi kemudian orang Kristen mengatakan bahwa kematian Yesus itu adalah faktor kesengajaan Yesus sendiri. Beda dengan Sun Haji, Jul. Sun Haji itu dia hanya jualan. Kalau Yesus menurut orang Kristen datang untuk mati. Kalau Sun Haji, gini ibarat kata kalau Sun Haji itu adalah Yesus gitu kan. Sun Haji datang memang untuk dihina. Kalau Sun Haji versi Yesus datang untuk dihinakan. Artinya nggak perlu kita sedih kalau dia dihinakan karena emang dia menginginkan untuk dihina. Paham nggak, Jul? Paham nggak? Yesus datang untuk dihinakan. Betul nggak? Betul. Atas kehendak sendiri. Sun Haji menurutmu sengaja nggak dia minta dihinakan di situ? Mungkin waktu malam kemarin tuh ya, setelah kejadian dia berpikir nyesal kali lah aku datang ini. Tahu nggak ke situ? Tapi besok paginya berubah. Alhamdulillah aku datang. berubah kan. Waktu malam mungkin waktu malam dia menyesal, waktu paginya begitu banyak yang kasihan ya, viral, bahkan dibantuin langsung dia bilang. Menurut lu udah lagi nih lah. Dia kan manusia nggak tahu masa depan. Menurut lu kira-kira dia datang ke sana sengaja untuk dihujat atau untuk jualan? Udah gitu aja, simpel kali. Itu jualan lah pastinya. Nah, artinya dia bukan sengaja untuk dihujat. Dia tahu Miftah ini suka beli es nih, pasti dia untuk cari rezeki. Kalau Yesus memang untuk mati dia menurut orang Kristen ke dunia. Jangan disamakan lagi ya Andre Tung antara Yesus dengan Pak Sun Haji, ada perbedaan. Pak Sun Haji untuk jualan, si Yesus untuk mati. Jadi kalau Yesus dimatikan memang sudah wajar seharusnya. Pertama sudah diskenariokan oleh Allah Bapa dan dikehendaki oleh iblis dan Yesus pun menghendaki supaya kalian selamat, maka tidak perlu dikasihani Yesus mati di tiang salib. Tapi kalau Sun Haji wajib dikasihani karena dia tidak mau, bukan dia yang minta dihujat. Nah itu. Nah lanjut sekarang. Perbedaan Sun Haji dengan Yesus. Sun Haji itu punya harga diri. Dia jualan. Yesus pertanyaanku. Dia bekerja nggak, Jul? Kapan dulu nih saat dia ini ya Pak Sun Haji ini jualan es. Kalau Yesus sebelum umur 30 nggak salah jadi tukang kayu. Tukang mebel. Menurut beberapa Polycarpus. Oke. Nah, ketika dia sudah dewasa, 33 tahun dia dibaptis itu dia kerja nggak pada waktu itu? Waktu dia menjelang mau disalib. Artinya gini ya, Jul, kalau dia lagi jualan es gitu tiba-tiba disalib kan kasihan banget kan. Atau lagi tunggu lu, umur 30 sampai 33,5 tahun, ya Yesus, aku bingung, penceramah itu pekerjaan nggak gitu? Kan jadi penceramah dia.
Oh iya juga ya jadi ustadz kayak kita ya. Tapi gini Jul, Ah, kau bayangkan, aku cuma membayangkan beda. Pokoknya aku nggak sepakat dengan Andre yang menyamakan antara Sun Haji dengan Yesus. Sun Haji datang ke majelis taklim untuk jualan. Kecuali kayak gini ceritanya, Yesus lagi membuat salib ya kan, karena dia tukang kayu kan, dia susun-susun lah hmm. kayu itu. Nah, jadi ada orang jahat disalib lah dia gitu kan, untuk bercandaan atau untuk sengaja. Perampoknya membunuh dia gitu, misalnya Disalib. perampok. Baru kita patut kasihani. Kalau ini kan dia memang sengaja. Dia sengaja Loh, orang memang Kristen minta. bilang memang nggak perlu dikasihani Yesus. Memang siapa yang orang Kristen bilang Yesus harus dikasihani? Nggak ada. Mereka bilang kita harus senang dengan penyalipan Yesus. Bahkan menurut si adikmu tuh siapa namanya si Mikana, ya Mikana bilang kalau dia hidup di zaman dulu dia bantu salibkan Yesus. Ada videonya, coba lah putarkan, ada nggak cari lagi. Ada tunggu, kita nggak sempat nyari. Dia waktu ditanya, kalau saya hidup di zaman dulu saya bantu salibkan Yesus. Saya ikut membunuh Yesus gitu kata-katanya. Coba aku cari. Iya, ikut membunuh. Karena ikut membunuh Yesus. Coba Itu viral itu viral lucu itu. Tunggu. Astagfirullah. Nah, berarti beda ya. Nah, Mikana. Iya, nggak ada datanya lagi. Lupa judulnya apa. Tapi itu viral. Nanti kita akan bahas itu. Ya, jadi teman-teman intinya Mikana pernah mengatakan bahwa dia juga ikut membunuh Yesus di TikTok tuh heboh ya. Jadi, nah beda. Jadi Yesus tidak perlu dikasihani. Kalau Pak Sunarji perlu nggak dikasihani? Nah itu ada dua perbedaannya. Yang pertama perbedaan Sunarji dengan Yesus adalah tadi satu, Yesus sengaja untuk mati, sengaja untuk dihina. Pak Sunarji tidak sengaja untuk dihinakan. Yang kedua, Pak Sunarji perlu dikasihani, Yesus tidak perlu dikasihani. Yang ketiga, Pak Sunarji ini ada harga dirinya, Jul. Bukan aku bilang Yesus nggak ada harga diri ya, tapi aku cuma bilang aja, pekerjaan itu kan sebuah harga diri kan bagi laki-laki kan. Harga diri seorang laki-laki itu dapat dipekerja, betul nggak? Betul. Aku menemukan sebuah literasi yang mengerikan loh, Jul. Di Filipi pasal 2 nomor 6, menurut tafsiran Matthew Henry, Jul, kau baca ini ya, ini Matthew Henry yang bilang loh. Bukan aku loh. Ya. Bukan aku loh ya. Jadi kalau kalian mau marah sama Matthew Henry, marahnya sama Matthew Henry ya. Kau tengok nih. Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang tua yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya adalah yang sangat rendah, Jul, hina, miskin, dan nista. Ia tidak memiliki tempat meletakkan kepalanya, hidup dari sedekah. Tuh, Pak Sun Haji jualan, Yesus minta sedekah, Jul. Nih. Kayak mana coba? Jul, kayak mana menurutmu ini? Coba kau kasih pandangan dulu. Biar aku nggak salah nih. Ini mengerikan loh. Ya, ini ya tahu aku ini. Cuman yang aku bingung ini, Uni. Yesus ini masuk kategori macam pendeta nggak gitu? Kayak pendeta kan sama juga gitu, hidup dari belas kasihan. Apa bedanya cara hidup Yesus dengan Pak B2, Elia Miron dan yang lain? Kalau pendeta yang lain kan kaya, kalau Yesus tetap miskin kan? Dari mana lu tahu dia tetap miskin ya? Karena kan baru merintis dia. Iya juga ya. Baru merintis gitu, belum sempat menikmati. Kan sama, pendeta juga siapa yang ucup-ucup langsung kaya gitu? Pasti kan awal-awal merintis dulu. Oh iya ya. Gilbert dulu merintis loh. Door to door, nyari jemaat gitu kan. Iya. 3 tahun coy, 3 tahun itu pun ya kita bilang Yesus pelayanan 3 tahun setengah. Ya, kalau zaman sekarang mungkin lebih cepat lah, orang mau terkenal cepat karena ada media sosial ya, menjangkaunya lebih gampang. Kalau zaman dulu kan dia dari satu kota ke kota lain aja mungkin butuh 2 hari baru nyampe, betul nggak? Ya nggak bisa langsung nyampe gitu kan, dalam waktu 2 jam nyampe, enggak gitu. Dari satu tempat ke tempat lain tuh 2 hari, 3 hari gitu kan, perjalanan dulu, istirahat, ya. Terus awal pelayanan Yesus kan nyari murid dulu. Coba lihat, dia awal-awal apa? Ngapain? Nyari murid dulu gitu kan. Nyari murid. Kan 12 murid nggak sekaligus itu. Pasti beda-beda dong. Berarti menurut lu pendeta ngikutin Yesus ya? Seharusnya. Cuman ya sayangnya Yesus belum menikmati hasil. Mungkin kalau Yesus hidupnya 10 tahun, ya lumayan lah gitu. Karena kalau kita lihat di akhir-akhir hidup Yesus ya, istilahnya di waktu-waktu terakhir lah, bulan-bulan terakhir kan pengikutnya udah mulai banyak tuh.
pengikutnya udah mulai banyak dan hidupnya udah nggak seperti waktu di awal-awal lagi gitu. Tapi kan mereka kan tetap miskin, soalnya disuruh jual pedang itu, suruh beli pedang pakai jual jubah. Menurut lu mana ada Itu kan uangnya coba? kejadiannya kapan? Kejadiannya kapan? Apakah kejadian di akhir atau di pertengahan? Di pertengahan kan, di Udah mau waktu pelayanan ditangkap. pertengahan. Enggak, itu udah mau ditangkap dia kan. Nih kita lihat ya, jual apa yang ada padamu katanya untuk tapi ini berarti Matthew Henry ini salah berarti. Katanya dia minta sedekah. Mana yang betul nih Jul? Pusing aku Dia udah nggak belajar minta. Tunggu lu, dia kalau ini saya kurang setuju gitu, karena saya nggak pernah dengar Yesus minta gitu. Dikasih iya gitu. Ada perbedaan antara orang minta sama dikasih. Contoh Uni Rifa juga disawer nih. Lu kan disawer lo. Kalau lagi live TikTok lu disawer nggak? Iya, disawer. Di gift. Lu peminta-minta nggak? Lu peminta-minta nggak? Gua loh. Nah, kecuali Uni Rifa seperti pendeta gift. Nah, itu kalau itu boleh lah dibilang peminta-minta. Walaupun sama-sama dapat duit dari hasil nanti netizen nggak tahu pendeta gift. Nanti kita dituduh mengarang. Kok tunjukkanlah dulu videonya pendeta gift 7 nanti. Alah, tahulah semua orang. Pendeta gift semua orang tahulah. Aku udah pernah bahas juga kok di kontenku. Ya jadi beda gitu kan. Walaupun sama-sama muncul di medsos, sama-sama dapat dari hasil saweran, tapi kan ada perbedaan. Kecuali lu mau disamain, Uni. Lu mau disamain nggak dengan pendeta gift? Beda lah, dia kan minta, gua kan nggak minta. Lagian gua nggak menjual atraksi loh. Dia kan menjual atraksi ludah. Dia kan joget-joget. Dia kan joget-joget ngelap ludah. Dia ngelap ludahnya. Yesus minta nggak? Itu katanya di Filipi pasal 26 itu katanya Yesus dari sedekah hidupnya. Dari sedekah, hidupnya dari sedekah. Ikan goreng sama murid-muridnya. Loh, itu kan minta makan. Uni juga pernah minta makan sama aku kan. Uni, lu kalau ketemu aku apa bilang? Jual mana makan? Beda lah minta traktir itu. Loh, itu minta traktir juga dong. Janganlah. Cobalah kita, menurutmu, udahlah sekarang aku tanya jujur-jujur dari hatimu yang paling dalam. Menurutmu kisah tragis Pak Sun Haji sama nggak dengan Yesus? Itu aja lah. Beda dong. Endingnya Pak Sun Haji agak bagus gitu. Endingnya dia dapat rezeki. Yesus enggak. Akhir hidupnya dibunuh, disalib. Bahkan keluarganya juga. Iya, keluarganya juga kita nggak tahu ya. Kecuali keluarganya itu bayangin gini ya. Pendeta-pendeta kaya raya dari menjual Yesus. Kan kasarnya itu. Yang ngomong bukan saya ya. Banyak pendeta lain yang bilang apa? Itu pendeta A, B, C menjual Yesus. Sedangkan hidupnya foya-foya, hidup mereka bergelimangan harta gitu kan, naik Rolls Royce, jam tangannya ratusan juta, kan begitu. Padahal ya kalau kita lihat Mama Yesus saja, keluarga Yesus apakah hidup senang? Enggak loh. Nggak ada catatan sejarah keluarga mereka jadi hidup bahagia, hidup senang gitu. Belum tahu. Karena memang bisa dipastikan kalau hidup mereka nggak bahagia. Dari mana kau tahu? Bahagia sih pasti ya, karena standar bahagia kan bukan kekayaan, tapi istilahnya nggak dapat sesuatu dari kematian Yesus gitu, nggak dapat apa-apa gitu. Kalau misalnya kayak Uni Rifa meninggal kan anaknya dapat asuransi, masih mending gitu, dari Uni Rifa meninggal dapat asuransi. Ini kan nggak gitu, nggak ada efeknya bagi keluarganya. Apa efeknya sih? Bahkan kita udah pernah bahas kan, efek kematian Yesus bagi murid dan orang-orang di sekitarnya tuh apa sih gitu. Cobalah. Pusing juga lama. Kok jadi aku yang pusing, Jul? Iya sama, kita kalau bahas yang ginian ya siap-siap pusing. Kalau nggak mau pusing ya jangan bahas ginian. Gini lah, kau bayangkan ya. Yesus itu menurut Matthew Henry minta sedekah. Tapi sama kan dia kayak pendeta ya kan, dia ngajar wajar dia dikasih. Jadi sebenarnya, tapi kan yang jelas Pak Sun Haji kerja, jelas dia adalah harga dirinya gitu, nggak sama. Nah lanjut nih, orang-orang yang menjolimi Pak Sun Haji seperti Gus Pak dan anggaplah si Gus Ibu Ahab pula, anggaplah si Miftah ini Yudas, anggaplah yang tertawa itu Hansip Romawi ya kan. Ya kan. Yudas ini Yudas bercampur iblis. Si Miftah ini memang kebiasaan dia Jul mengolok-olok orang. Nah anggaplah netizen itu adalah kita yang menonton sekarang ini.
itu adalah penduduk-penduduk pada zaman Yesus hadir. Nah, jadi menurut lu waktu Yesus dimatikan itu, kalau orang tahu ceritanya, menurut lu orang-orang kasihan nggak sama Yesus pada waktu itu? Orang yang nonton nih, waktu Yesus disalib itu, menurut lu? Kalau kita kan kasihan lihat Pak Sun Haji nih. Nggak ada kasihan dong, karena mereka bilang pantas. Oh, Banyak berarti orang zaman banyak orang-orang dulu kan bilang wah pantas itu disalibkan. Bahkan mereka kan ya bisa dibilang ikut mengolok-ngolok saat Yesus mau disalibkan, karena kan Yesus bawa pamflet raja iya iya. Mengaku raja, Bapak. Iya. Bukan pamflet, ditulis di lehernya itu. Bukan Loh. pamflet kok. Kan bahasa sekarang kan pamflet gitu kan, digantungin sesuatu gitu. Inilah dia raja. Iya. Terus nggak, maksudnya gini, coba kok gak sakit kepalamu? Kok aku jadi mau pecah kepalaku loh. Gini loh, Yesus itu dia sengaja. Nah, jadi orang yang melihat itu sedih lihatnya. Menurutku tuh orang yang mengolok-olok Yesus pada waktu itu dia kan normal karena itu sengaja. Mereka berdosa atau masuk neraka atau masuk surga nggak, Jul? Coba kau jawab dulu. Kalau di kita Kristen beda loh. Kalau di kita kan contoh nih, mengolok-ngolok orang lain ya, mengejek-ngejek itu kan masuk catatan dosa, betul nggak? Dicatat lah sebagai perbuatan jelek. Kalau di kekristenan memangnya ada itu catatan-catatan, lu mau salto-salto, aku mau pukulin kepala Uni Rifa, apakah itu masuk dalam dosa atau tidak? Ada memangnya? Tapi ada buku hidup itu di kita, tapi nggak usah bahas itu tuh, doktrinnya nggak tahu apa lagi. Intinya gini lah, orang yang mengolok-olok Yesus pada waktu itu dia kan normal tuh, karena mengolok penjahat. Menurut mereka kan Yesus menghujat Tuhan tuh. Nah, ya menurut normal orang Kristen, menurut orang Kristen yang mengolok-olok Yesus selama mereka tidak menerima Yesus sebagai juru selamat, mereka neraka. Kayak mana lah udah diolok-olok tuh. Kau bayangkan lah, mereka udah mengolok-olok, masa mereka terima? Nggak gini ya, Jul. Coba kau sehat, Jul. Mereka udah tahu Yesus mati, diolok-olok lagi, ya kan? Artinya kan terbukti kalau ini nabi palsu, karena mati dia. Karena nabi palsu itu pasti mati. Lah, mungkin nggak diterima dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Menurutmu kayak mana lah? Serba salah loh jadi orang-orang. Kalau memang Yesus Tuhan, serba salah loh. Diterima dia mati. Diterima namanya bukan Immanuel. Diterima katanya dari anak darah, tapi kok punya suami. Itulah aku bilang, kasihan kali loh orang Yahudi saat itu ya. Ya, sedih kali mereka. Mereka dimasukkan ke neraka padahal mereka hanya mengikuti nabi-nabi terdahulu ya, yang ngomong A ya, mereka ikuti A gitu kan. Mereka nggak salah saat itu. Coba kalian bayangkan ya, Yesus lahir ya guys, dalam pandangan Kristen loh ya. Bukan dalam pandangan Yahudi, kita berpikir coba lu jadi orang Yahudi lah. Ya, Yesus lahir di zaman mereka. Di saat orang Yahudi itu menyembah Tuhan yang tauhid atau Tuhan yang pagan. Menyembah Tuhan yang tauhid, mereka dijajah. Oke, mereka dijajah dengan harapan Mesias itu akan membebaskan mereka. Ya, tiba-tiba muncul satu orang, ya, seorang pria yang namanya bukan Immanuel tapi Yesua. Oke, terus mengaku sebagai Mesias. Betul tidak? Ya. Kalaupun mereka bilang, oh dia nggak ngaku, oke, murid-muridnya yang jual nama. Ini guru saya adalah Mesias. Betul nggak? Murid-murid jualan, menjual gurunya itu sebagai Mesias. Oke, lu jadi orang Yahudi saat itu. Nama bukan Immanuel, mengaku Mesias. Terus ditanya, kamu mau bebaskan kita dari Romawi nggak? Apa Yesus bilang? Enggak, kerajaanku bukan di dunia tapi nanti di akhirat. Betul nggak? Jadi mereka, what? Ini Mesias yang mana ini gitu kan? Bukankah Mesias harusnya membebaskan kita nih dari Romawi? Kita butuh orang yang membebaskan kita dari Romawi. Kalau enggak, ngapain kau datang sekarang gitu? Pertanyaannya, ngapain kau datang sekarang gitu? Kecuali ini orang Yahudi lagi nyembah sapi, lagi nyembah Uni Rifa, atau lagi nyembah apa gitu kan, sehingga Tuhan turunkan seorang Mesias ya, ataupun seorang menurunkan anaknya supaya orang kembali ke jalan yang benar. Atau enggak lagi zaman Nuh lah, lagi zaman Nuh atau lagi zaman apalah yang lagi bejat sekali. Itu masih oke. Ini enggak. Ya. Mereka lagi menyembah Tuhan yang benar, enggak ada salah, cuman kesalahan mereka itu banyak orang munafik saat itu. Mereka ngerti hukum Taurat, tapi mereka melakukannya supaya dilihat orang lain. Ya, mereka sibuk dengan teori saja, prakteknya enggak mengasihi sesama, itu aja gitu. Jadi sebenarnya agak membagongkan teman-teman ya. Membagongkan sekali. Nah, jadi akhirnya begini loh, apa yang dikatakan Andre Tunggal menyamakan
tragedi yang terjadi kepada Yesus dengan tragedi yang terjadi kepada Pak Sun Haji itu beda, Jul. Yang pertama, Pak Sun Haji itu dia berdagang, bukan sengaja untuk dihina. Yesus sengaja untuk dimatikan. Sun Haji manusia yang tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Yesus tahu apa yang akan terjadi pada dirinya karena dia Tuhan. Yang ketiga adalah yang menarik lagi, kalau orang yang menghujat Sun Haji dicopot, mengundurkan diri jadi stafus. Kalau orang yang menusuk lambung Yesus jadi santo. Ya, punya gelar santo, dia orang suci. Itu wali itu, tingkat wali itu ya. Kemudian Sun Haji dapat duit banyak. Kalau Yesus dapat mati, ya kan? Dapat mati, menderita. Apalagi ya? Nah, jadi kalau kita bicara Uchiha itu ya aku bilang tadi ya tergantung. Kalau memang di antara pembunuh Yesus itu sengaja ingin supaya orang terselamatkan, ya bisa jadi mereka adalah Uchiha. Masalahnya kan yang bisa tahu sesuatu yang sebelum masanya itu kan iblis, karena iblis kan belum mati-mati juga gitu loh. Makanya ada pengujian itu, agak bingung juga aku kemarin kenapa iblis nguji Yesus ya. Oh, ternyata bisa jadi dia mau memvalidasi bahwa ini betul Yesus anak Allah. Makanya ditanya berkali-kali kan, kamu anak Allah katanya kan, supaya dia betul-betul oh ini dia yang orang yang harus mati di tiang salib itu. Nah, jadi ada faktor kesengajaan, jadi beda banget lah. Tidak sama Julius antara kisah Pak Sun Haji dengan tragedi Yesus loh, beda banget loh. Sebenarnya aku agak bingung ya masalah nguji itu nih. Kalau Nabi diuji, utusan diuji, bahkan malaikat diuji sekalipun, aku wajar gitu. Anak Tuhan diuji, apalah maksudnya. Kayak contoh nih, aku datang ke perusahaan punya bapak aku, karyawannya mau nguji-nguji aku kan mikir juga, ini calon bos loh. Ya lu macam-macam sama anak bos. Itu. Jadi itu tadi aku bilang, si iblis ini ingin memvalidasi, bisa jadi dia ingin membuktikan bahwa itu betul-betul Yesus sang Mesias, sehingga dia tahu itu Mesias, supaya nanti gampang merasuki Yudas. Kan aku bilang, ada kesengajaan dari iblis merasuki Yudas kan, lalu mencium Yesus kan. Jadi yang mencium Yesus itu kan iblis harusnya, bukan Yudas, karena Yudas itu kan dirasuki. Gitu loh. Ya, jadi dia nggak boleh salah orang, Jul, iblis ini. Kalau salah orang nanti salah yang disalib. Oke, artinya Uni Rifa setuju bahwa Yudas masuk surga. Rudi Yohanes yang bilang begitu. Iya, artinya kamu setuju dengan Wak Donat? Bukan setuju. Justru kalau dia nggak masuk surga, Tuhan jahat, Jul. Dia tidak tahu menau, ya kan? Pertama dia tidak tahu menau. Buktinya kenapa dia tidak tahu menau? Dia itu, Jul ya, dia dirasuki iblis. Orang dirasuki mana tahu, mana sadar yang dia buat. Nah, kemudian dia jual Yesus. Terus setelah dia menjual Yesus, ternyata implikasinya besar, ya kan? Kemudian setelah implikasinya besar, dia pun sudah mengembalikan uang hasil menjual Tuhan. Tahukah kan dikembalikan dia? Kalau orang mengembalikan itu maksudnya menyesal atau tidak dengan perilaku dia tuh? Menyesal nggak menurut? Menyesal. Ya sudah, berarti dia masuk surga lah harusnya Yudas itu. Wow, makanya Longinus, kenapa aneh kalau Yudas masuk surga? Longinus saja jadi santo. Longinus itu loh yang menusuk lambung Tuhan Yesus. Gimana kau ini, Jul? Gimana logika Jul ini loh? Gini, dia itu kan ibarat kayak tentara gitu. Tentara itu membunuh dosa nggak gitu dalam perang? Ya tergantung. Kalau dia mengikuti orang jahat ya tetap berdosa lah. Kalau dia tahu bosnya baik ya nggak berdosa. Loh, kayak contoh, dia kan mengikuti negaranya, kerajaannya kan? Dia malah ikut dosa. Iya betul Kak Jul. Kan dalam kitab Roma kan kata Paulus kan orang harus mengikuti pemerintah walaupun pemerintah itu jahat karena pemerintah itu datang dari Tuhan. Berarti nggak salah lah si Roma. Wah, berarti orang Romawi bukan Uchiha tapi karyawan yang diperkerjakan Tuhan. Kau. Iya. Mereka cuman bidaknya doang gitu kan. Loh kok aku kadang bingung gitu. Gimana kita bisa menyatakan seseorang itu salah sedangkan mereka cuma melakukan tugasnya. Sama seperti Paulus. Kalau ada orang bilang Paulus itu berdosa, ya itu kurang ajar. Maksudnya yang mengatakan Paulus dulu hidupnya. Hidup Paulus sebelum dia bertobat, ya. Sebelum dia jadi Paulus, waktu dia masih Saulus, dia berdosa. Siapa bilang? Saulus itu orang yang sangat mengikuti hukum Taurat. Betul tidak? Iya. Dia memburu Yesus dan murid-muridnya memang karena tugas. Iya, ikut hukum Taurat, tugas dia kan dikasih tugas. Masa dikasih tugas pergi nanya-nanya. Contoh nih Uniriva. Uniriva seorang pasukan khusus nih, Kopassus. Ya, atau enggak pasukan intel lah. Ya, disuruh nih, Uniriva, kamu kan kita lagi perang nih, Indonesia misalnya lagi perang sama Ukraina gitu. Uniriva disuruh ke Ukraina ngebom di mana gitu kan, atau bunuh ya presidennya si ini. Kan Uniriva nggak mungkin ngecek ini presidennya orang jahat nggak? Kalau dia orang baik jangan aku bunuh. Kan nggak mungkin. Iya, siapa betul. Pergi ngecek? Tugas Ansip Romawi tugasnya.
Berarti Ansip Romawi masuk surga masuk neraka menurut lu, Jul? Kan itu dia menjalankan tugas. Ya kembali lagi kalau dia hidupnya benar ya, hidupnya benar dan mengikuti Nabi ya, saat itu kan bisa dibilang Ansip Romawi karena dia pagan juga sih Uni. Kalau di Islam dia Kau baca ini pengajaran Paulusnya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Memang penjajah yang ada di zaman Yesus itu sudah ditetapkan oleh Tuhannya Paulus. Jadi mau gimana lagi coba? Jadi Yesus itu harus disalibkan, itu sudah direncanakan Tuhan, Jul. Artinya memang tragedi kemanusiaan yang terjadi di abad pertama itu, matinya orang benar yang tidak bersalah itu memang sudah dikehendaki Tuhan, memang begitu. Tuhan yang mau begitu. Tapi ya itu kenapa aku nggak jadi Kristen, karena aku nggak percaya Tuhan begitu, Jul. Masalahnya aku nggak percaya Tuhan kayak gitu, karena menurut aku kalau Tuhan kayak gitu Tuhan nggak adil. Masa Tuhan membuat rencana orang benar dihukum dan orang jahat dibebaskan? Paulus jahat dibebaskan. Lu nggak bisa menggunakan standar keadilan manusia untuk mengukur Tuhan. Ini aku bantu ini. Karena Tuhan itu di luar keadilan gitu. Jadi bagi kita sesuatu yang nggak adil, ya bisa jadi di kacamata Tuhan itu adil. Jadi jangan gunakan kacamata manusia. Udahlah, mau berhenti aku belajar agama Kristen ini, sakit kepalaku loh. Kok tengoklah ya, aku baca dalam perjanjian lama tuh budak diwariskan, giliran orang Israel nggak boleh diwariskan. Tuhan tumpas lainnya, tiba-tiba di perjanjian baru Tuhan pusing loh, Jul. Kau pikir kau tau nggak? Lebih baik aku belajar fisika dan matematika daripada belajar kitabnya orang Kristen loh. Jujur aja aku bilang. Loh, kau nanti kalau terangkan matematika nggak ada yang give kau, mah baru tahu kau. Kalau aku menjelaskan tentang matematika kan setidaknya aku tahu faktor bilangan faktor itu didapat dari apa. Enak kan, eksak, jelas. Aku nggak akan ada yang bodoh-bodohin aku kan. Kalau aku nanti, kau tengoklah ya. Kalau aku bilang nanti, misalkannya Yesus Maha Kasih, tapi Tuhan yang adalah Bapa yang kata Mikana adalah Yesus itu pernah jahat, membunuh anak kecil. Tapi ternyata nggak bisa dikatakan itu nggak bisa Uni, karena nanti jadi berubah dong. Kita kalau di chat GPT ya, siapa Uni Rifa? Orang akan chat GPT akan jawab, oh itu yang suka debat agama gitu kan nggak mungkin tiba-tiba kita tanya Uni Rifa ini yang ahli fisika gitu. Aduh, udahlah jangan Uni, kau biarkanlah kau berdebat saja karena memang pekerjaanmu itu. Botak rambutku di tengah-tengah lo memikirkan kitabnya orang Kristen ini, serius. Ya karena aku udah nggak mau lah, itulah kenapa saya meninggalkan perdebatan, karena ujung-ujungnya kita pusing teman-teman. Ya, yang pertama pusing, yang kedua kita akan mendapatkan jawaban yang berbeda-beda. Kan sudah kita buktikan, nanya sama A jawabannya gini, nanya ini B, beda semua gitu. Jadi nggak tahu kita mau pegang yang mana gitu. Ya, nggak ada yang bisa kita pegang jawabannya, ya udahlah, mending jangan dipikirin. Kalau saya sih lebih bagus nyari aman dan supaya hidup saya tenang, damai, nggak botak kepala. Saya serahkan tanggung jawab tersebut buat Uni Rifa, Kores ya, yang hobi pusing-pusing kepala. Botak kepala. Udahlah, sakit otakku, udahlah ya. Aku nggak sanggup lagi lah, Jul lah. Kalau aku analisa terus, Jul, otakku yang cerdas ini tuh jadi buntu, Jul. Apalah ya, bingung aku kalau dibilang Yesus itu mati itu harus dikasihani, enggak juga, dia yang pengen mati. Udahlah, Jul, udahlah, ending aja lah ini, nanti kita bahas lagi lah. Pusing belaku. Oke. Ya kita tutup aja. Makasih buat teman-teman semua karena kita sudah. Oh ya, gini jujur bentar-bentar. Untuk umat Kristiani yang ingin memberikan penjelasan ke saya ya, boleh diskusi di StreamYard, boleh diskusi di TikTok. Jujur aku bener-bener pengen tahu, pengen belajar kayak mana cara memahaminya. Pusing kali aku, Wak. Kalau aku nanti menurut aku gini, kalian nggak sepakat, kalian bilang aku penghujat. Nah, tolonglah kasih tahu aku kayak mana sebenar-benarnya ini. Tolonglah. Pendeta lah kalau perlu ya. Udahlah, Jul, kalau ada pendeta yang bisa mengajari aku, mau aku. Masuk sekolah minggu pun mau aku. Pengen tahu cara belajarnya kayak mana loh. Gak ada guna kau ikut pendeta A nanti disesatkan sama pendeta B. Ulang lagi kau dari awal, ikut pendeta B disesatkan lagi sama pendeta C. Kau berguru lagi sama pendeta C. Pendeta C ya disesatkan sama pendeta yang lain lagi. Aduh udahlah. Gak tamat-tamat. Jujur udah capek menghafalkan Bible Perjanjian Baru terjemahan lama, muncul terjemahan baru, ganti lagi hafalan. Setelah menghafalkan terjemahan baru 1, muncul lagi terjemahan 2, ganti lagi hafalan. Tak taunya banyak salah juga kata Yonatan Purnomo.
ngapain Oh, ngelakuin sesuatu yang apa ya, ujung-ujungnya hanya dikatain salah gitu. Kalau aku sih iya. udahlah, cukup. Udahlah, Mending udahlah, akhiri aja konten yang lah. lebih berfaedah. Ya, banyak hal yang lebih berfaedah teman-teman. Kalau kalian dengar itu apologet Kristen ya, kalian dengar Erben, nanti jawabannya beda sama Mikana. Nah, nanti kalian jadi pengikut Mikana, berubah lagi. Ujung-ujungnya kalian nggak akan bisa dapat kebenaran. Ujung-ujungnya kayak Pak Ibnu Kalam tuh. Coba lihat sampai detik ini masih mutar-mutar aja gitu kan. Ya, dengar A, dia cocok sama A. Dengar B, dia lihat oh lebih masuk akal B, ikut sama si B. Nanti dengar C, dia bilang oh rupanya C ini yang benar, oh ikut lagi. Mau sampai kapan gitu? Udahlah, hentikan kegiatan yang nggak berguna. Ya mending cari nafkah yang benar aja. Ya mending jadi orang lebih bagus. Ya minta sama Allah untuk ditunjukkan jalan yang benar, jalan Ini yang kau suruh lurus. aku berhenti debat nih. Enggak, kalau Uni nggak apa-apa, karena kalau dia nggak debat, nanti kita nggak ada hiburan teman-teman. Nggak ada hiburan. Ilmu Karena Jul yang dengan disampaikan itu. dengar Uni itu bikin kita ngantuk. Banyak orang itu jadikan apa ya, debat-debat itu sebagai obat tidur gitu. Jadi gampang tidur kalau kita dengar orang lagi debat nggak jelas. Ya mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.